nanti siang hari ini kita akan mendapatkan pengalaman yang dibagikan oleh teman saya, Mariko. Dia adalah chairman dari JAC Recruitment Indonesia, dan juga dia adalah serial entrepreneur, business mentor juga. Jadi ini sangat baik sekali untuk kita bisa mendengarkan dari dia ataupun bertanya bagaimana kalau kita mau maju dalam karir ataupun bisnis kita. Hai Peter, hai Rus, hai David. Mariko is not here yet. Wita bilang, halo siang Mbak, lagunya bagus. Lagu apa ya maksudnya? Hai Peter. Ini Mariko sudah bergabung. Sebentar ya. Hi, Grace. Hai. How are you? I'm doing good. Sorry. It takes a little bit of time. Thank you sudah join di sini. Terima Tadi udah kasih. Ya, tadi kita udah mulai menyapa aja sih, baru menyapa Hmm, beberapa orang yang join kita saat ini. Thank you sudah mau ikutan terima kasih, Grace. di acara Grace and Friends. Untuk orang sekaliber Mariko Yoshihara, ini satu kehormatan untuk bisa dapat insight, dapat advice, dapat sharing dari pengalaman Mariko. Mariko Thank you. saya kenal tahun 2017 ketika saat itu saya diundang oleh Bridgechamp Professional Women's Group itu untuk jadi speaker waktu itu. Kebetulan saya baru pulang waktu itu dari Mumbai. Sony ngajakin ketemu dan untuk mengundang saya berbicara di forum itu. Dan disitulah saya ketemu sama Mariko. Dan Mariko ini kelihatan yang paling stand out karena begitu ramahnya, kemudian menyapa gitu ya, menyapa, ramah, bahkan langsung tanya gitu ya, Grace di mana di kantornya, di mana macem-macem deh dia nanyain ya. Yang saya mikirnya ini orang kok langsung nanya banyak gitu ya. Tapi di situ saya baru tahu setelah 3 tahunan ini saya kenal dengan Mariko, saya baru tahu bahwa dia itu selalu senang membantu gitu loh. Dia selalu senang membantu. Nah, di situ kelebihan dari seorang Mariko. Oke, Wow. tanpa panjang-panjang, saya mau tanya sekarang sama Mariko, Hmm. gimana sih awalnya? Can you tell us about your professional journey? Bisa Hmm. nggak kasih lihat ke kita semua, ceritain gimana awalnya you started your journey, your professional journey, Hmm. please. I just want to say hello to Sonny and Wendy. I Hi, saw that actually Tony. Hi, they just Wendy. joined. Hi, Sonny. Hi, Wendy. Our mutual friends, our good friends. Yes. Um, Oke, mungkin sih awalnya boleh dikatakan karena apa ya? Karena by accident, let's say, okay, by accident.
Jadi waktu saya masih di university, saya waktu itu masuk ke University of Indonesia. Ya. Itu di tingkat semester 2 itu my brother actually asked me whether that I can join him and then get some help from me gitu. Jadi Ya. dia buat startup sendiri, and then his businesses mostly is actually helping to do business matching from Japanese sama Indonesia. Waktu itu pas lagi boomingnya on that time. The first time where that actually Mitsubishi coming, kemudian Mitsui coming, Mitsui Group, and so on gitu. Jadi waktu itu, Tahun so I berapa thought it's itu? just, itu udah how many years back? I think let's say about 30 years back, probably Oke. 30 years back gitu ya. Tapi, Oke. tapi itu waktu itu juga just only he asked me actually to help me here and there, itu Mhm. aja. Di situ juga I met Sony on that time juga gitu. Oh, oke. Yeah, I met Sony on that time juga. Ya, to cut the story short, itu awalnya itu hanya karena membantu my brother. Jadi mungkin Oke. kayak internship gitu. Tapi Oke. lama-lama um, I had the urgency sama I'm falling in love with the job itself gitu. Mhm. Dan kemudian juga kebetulan my brother itu orangnya artisan, agak artis gitu ya, orang artis Oke. gitu. Dia kalau umpamanya lagi moodnya lagi buruk banget, dia bisa semua kerjaan ya dia lempar aja gitu ke saya. Oke. So, how So old then, were you? so Waktu itu umur it's about berapa? 19. About Oke. 19, jadi second year of my UI lah, my Mhm. University of Indonesia lah. So Ya. 19, 20 about that gitu. Ya. Tapi yang mungkin yang paling membuat saya jadi having a different experience itu karena kebetulan ya my brother itu orangnya temperamen banget gitu. Jadinya it's Oke. okay when he doesn't like he has a no mood on that time, dia lempar aja semua kerjaan ke saya, and then I was a typical a person yang nggak bisa say no. Oke. Jadi nggak bisa say no, terus dia gitu feel bad kalau umpamanya saya buat disappointed my client gitu. Jadi sebenarnya Oke. poinnya adalah I don't want to disappoint anyone, and I don't want to actually to make the expectation of people expectation itu jadi jadi tidak bagus gitu ya. So then Oke. that is the first intention. Jadi setelah itu oke deh, pokoknya I do it my best aja deh, and then I leave it to God aja. Udah modalnya udah seperti itu aja modalnya. Jadi Ya. tiba-tiba saya juga pergi ke Bali. I supposed to actually to carry a mission, itu waktu itu Ikebana sama bonsai group dari Jepang untuk ikut competition bonsai di Bali waktu itu. I didn't know Oke. what is the content, I don't know anything. I supposed to actually follow him, tapi tiba-tiba di bus itu cuma saya sendiri aja. Okay, what I'm going to do with that? Okay, you know what I mean? So modalnya kayak begitu ya. And 3 days and I have to actually to arrange everything ya, gitu. Cuma hanya by Mhm. mobile phone aja gitu. Tapi di situ yang membuat saya jadi terpanggil untuk I feel like I'm having something that which wow, this is it's a really hard, tapi at the same time juga I really enjoy it. Terus dari gitu Mhm. setelah melihat orang yang kita kita serve itu adalah dia smiling and then having the fulfillness gitu ya. Itu Mhm. mungkin yang adalah the biggest the biggest content atau powerful powerful Fulfillment. fulfillment juga sama affirmation, Oh, dan oke. adalah bahwa yang saya lakukan itu adalah it's not Your wrong at passion. all gitu ya, it's Oke. my passion gitu ya. Oke. Tapi kan waktu itu dulu 18-19, so then I don't understand about the difficult part, just only that kind of feeling lah yang saya bisa Oke. rasakan. Ya. Um, at such a young age, itu apa challenges yang waktu itu didapat gitu? Itu kan kita ngomongin Challengesnya no 30 tahun skill, lalu gitu ya. Beda sama no anak-anak sekarang skill. mungkin mungkin banyak dibantu sama beberapa apa namanya, ada social media, ada application, ada apa segala macam. Tapi kalau dulu tuh apa challenge-nya? Wah, itu udah, yang pertama adalah no skill at all, right? Nggak ada a code by skill, right? A code by skill.
Tapi kebetulan my mother itu kan Japanese ya, dia orang Iya, itu suka entertain banyak tamu di rumah kita. Jadi iya. in my old house itu kita punya table dining itu kita bisa makan bareng itu kira-kira 30 sampai 40 orang. Jadi tiap hari Wow. kerjanya entertain people aja. So then Oke. actually that I had the heritage di mana untuk bisa mixing sama older people, mixing sama banyak Oke. orang itu dengan come from the multicultural numbers of people itu adalah bukan suatu yang susah untuk saya karena itu Ya, it's from my root lah ya gitu ya from ya, my family habit lah mungkin ya. ya. Mungkin di situ kali ya yang I think that actually that I learn mungkin kenapa saya bisa lebih sedikit apa ya, tidak terlalu panicking as well. Saya juga Mhm. nggak bisa, saya tidak tidak terlalu cepat marah-marah atau ya panicking and then not understanding what we should happen gitu. Tapi lebih Mhm. calm jadinya dalam melakukan suatu tugas satu persatu. Dan Mhm. kemudian at the end of the day saya cuma hanya pikir bahwa the things that I'm doing is actually relationship antara human and human. So then if I Oke. know that what the things that make me happy and then the things what I'm not going to make happy, itu Mhm. sebenarnya udah nalarnya kita bisa bisa ambil itu semuanya, right? The Ya. rest and then you just only be honest aja. Hey, sorry I don't know about this matter. So then sorry, could you help me to actually to understand? Ya, seperti kayak saya jadi waktu itu jadi tiba-tiba jadi interpreter in the nation class level gitu ya kan Oke. udah itu udah susah banget gitu ya kalau kita 101 I don't Indonesian have any Japanese problem. atau Indonesian Japanese ya, Indonesian oke. Japanese. Tapi kita talkingnya state antara state and state gitu ya. Jadi Oh, okay, it's quite tough gitu on that time. Tapi saya karena saya agak sedikit calm, mungkin karena saya sedikit bisa menggunakan my nalar gitu at the end of the mhm. day. Saya tanya dia adalah sorry, I don't understand about this phrases. This is too difficult for me. Can you chunk it down to the more simple word gitu ya. Ya, Nah, itu yang banyak membantu saya sih. At the end of the day, I really want to make everyone happy gitu. Dari ya. side manapun juga, I just want you happy. So then, just be passion sama sabar untuk understanding what is my current situation at the moment. Oke. Kalau sekarang kan banyak anak-anak muda itu dari SMA bahkan mereka udah coba-coba jadi entrepreneur kan. Kalau kalau apa sekarang gitu. Back then kan itu masih jarang banget gitu ya. Oh, So, jarang sekali ya. ya jarang banget kan kalau zaman dulu. Nah itu gimana di samping eh, kan you have to keep up dengan dunia kerja, tapi kan Mm-mm. you also ini kan apa gaul sama teman-teman gitu. Nah itu gimana Mm. tuh kalau gaul sama teman di mana you already ya gimana Ya, ya, ininya ya. saat itu? Oke, jadi saya kebetulan karena mungkin karena memang apa ya, saya punya hobi satu yaitu saya selalu maunya bergaul itu tidak dengan teman setara ya, dengan classmate, right? Gitu ya. Kalau classmate udah cukup aja kalau umpamanya let's say you go to university sampai let's say until 1 o'clock. I think that enough for me. Tapi Ya, setelah itu saya lebih banyak bergaulnya dengan 10 tahun, 20 tahun di atas saya. So mostly they are bosses actually. They are bosses, ya, I'm a leader in the bank, leader in this, leader in that. Waktu itu nggak punya uang, jadinya cuman hanya punya uangnya hanya untuk beli kopi aja. So when they are mhm. having lunch in a good restaurant, saya bilang aja, oh saya udah baru makan kemas tadi gitu. Jadinya cuman hanya dengan satu aqua dan sama satu kopi aja gitu, right gitu kan. Nah, Kecuali tapi diajakin. kalau diajakin gitu ya, tapi kan oke, tapi udah, oh ya, I just had my lunch gitu ya, I had my bento gitu, yang kayak gitu-gitu Ya, modelnya. Eh, tapi ya akhirnya jadi saya punya kesempatan untuk bisa tahu sebenarnya 10 tahun di atas saya, 15 tahun saya di atas saya itu di bisnis tuh lagi problemnya apa gitu, ya, permasalahannya apa di situ. Dan ya. kebetulan saya sudah spot bahwa probably in the beginning saya cuma nanya spot aja apa yang menjadi strength-nya saya. Jadi mungkin yang lebih baik adalah kalau kita udah tahu kita strength-nya di mana, and then Ya, I believe on that time itu my strength is in Japanese and Indonesian on that time. Jadi business matching and then so on and so on. Nah, pas waktu saya udah tahu itu, saya akan concentrate dengan apa grup yang saya akan masuki gitu. Nah, oke. karena saya waktu itu masih mahasiswa,
kalau saya berteman dengan mahasiswa lagi dan saya berbicara-bicara banyak waktu dengan mahasiswa lagi, I'm not going to make any business kan, right? Betul nggak Ya, gitu? ya. Jadi sekarang caranya gimana saya bisa diterima oleh para pebisnis yang udah 10 tahun, 15 tahun di atas saya. Nah, Ya. saya buat sebuah paper yang saya selalu gunakan itu kita sebutnya blank paper strategy. Jadi blank Mhm. paper strategy itu adalah cuman hanya you talk to yourself, what is your Ya. strength, what is your weakness, in Oke. order to actually to have this goal is actually being achievable gitu. Nah, waktu Aha. itu saya tulis di sini, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya network, I don't have skill. Itu weaknesses-nya Itu kan ya. weaknesses kan at the end of the Ya. day. Nah, sekarang kalau saya balikin ke para orang Jepang yang dapat yang let's say they're having a 3,000, 4,000, $5,000 per month gitu ya. Apa yang saya bisa, strength saya apa ya? Then I got the point. Ada dua, yaitu satu adalah I can speak bahasa. Okay, okay, I didn't know that. Okay gitu. So I can Ya. speak bahasa and I can translate it as well and I can Mhm. interpret it that way as well. Terus dari itu yang kedua adalah I understand about the culture between Japanese sama Indonesian and then business culture dari Jepang sama Indonesia kan kayak gitu ya. Ya. Nah, Ya. dari dua hal itu yang saya buat akhirnya jadi my strength. Tapi di Oke. situ juga saya I put little bit additional adalah saya tidak mau dibayar jam-jaman saya untuk jadi interpreter atau translator seperti teman-teman saya. Do you know Oh, why? Do you why? know why? Karena akhirnya kamu punya you punya income is equal your man hour. Jadi kalau Mhm. kamu punya waktunya cuma 8 jam, and then whoever that you are, you sama Mhm. saya mau pinternya kayak apa, you just only have a golden time which is a 10 hours per day, right? Ya. Ya gitu kan? Ya. Nah, coba karena Anda cuma 10 hours, kali umpamanya $50, you already know how much your daily income, right? Ya. You understand, right? Daily Yes. income-nya Yes. udah Ya. dapat kan Ya. gitu. Ya. Anda mau sejago apapun juga, that is the only man hour that you are going to be able to actually that you can offer to other people, right? Gitu ya. Oke. Nah, di Ya. situ yang saya udah langsung, okay, I'm not going to sell my man hour. Oh, oke. Nah, di situ Interesting. aku ya interesting ya, nggak tahu dapat dari mana itu, tapi mungkin dari probably from the conversation that I get from 10 years atau 15 years older than me, dia punya problem sama. Saya nggak punya waktu. Time management is very bad. My staff not doing very well. I mean all same. They're Ya. having the same thought about that. Nah, akhirnya setelah itu saya mulai dalam otak saya menyatakan, if I really want to do business, it should be with the system working 365 days, Mhm. 24 hours per day is actually they're making money for me. I don't need actually to manage the thing, right? Gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi sedikit-sedikit menjadi my insight gitu at the end of the Oh, day. Ya, oke. Ya. I don't know whether Eh, that is answering your question. yes, yes, yes. Teman-teman kalau mau menanggapi atau mau bertanya kepada Mariko silahkan ditulis. Nanti kita usahakan untuk bisa jawab di tengah-tengah percakapan kita. Mariko, Kasih. topik Hmm, kita sekarang ini kan everybody needs a mentor at least, right? Um, Bisa nggak kasih tahu apa sih itu mentor? Apa sih hmm. sebetulnya mentor itu dan apa sebenarnya bedanya antara kalau kita sekarang sering dengar business coach gitu ya, apa sih bedanya antara mentor dengan coach Hmm. dan apa I'm mentor not itu sure. sendiri gitu? Okay, I think everyone has their own different different definition about mentor and coaching ya. Tapi Ya, probably what I believe ya, what is a coach and a mentor. And saya sendiri juga saya dapat saya ada dua, yaitu which is I have mentor and coaching as well. ya, Mentor itu adalah pertama adalah yang ingin mendapatkan mentor itu adalah harus dari kitanya sendiri. It's the person who has a necessity. Jadi kitanya oke, sendiri harus punya necessity actually to seek advice from other people. Jadi ini ya, bukan yang disuruh oleh senior kita. Oh, hi oh, Yusuf. Wow, Yusuf. Wow, thank you. Yusuf is my mentor as well. Ya. Nah, itu juga itu kita harus kita yang mencari mentornya by ourselves.
Dan kemudian kalau bisa juga orang yang kita respect, yang kita memang kita tahu dia punya credibility-nya, kita tahu kita Ya, punya kompetensinya juga kita tahu juga. And then ya. the person itself juga understand what I'm going to actually what I'm really want to seek from this mentor. Dan kita Oke. bisa paralel, mentornya itu bisa many people juga Hmm, bisa oke. gitu. Jadi kalau saya pembelajaran pertama di mentorship itu adalah nama organisasinya adalah Entrepreneur Organization EO namanya EO Indonesia begitu. Ya. Nah EO itu banyak helping me to actually to grow until today. Jadi kalau Mhm. dulu saya perusahaan cuma hanya satu because of I joined this EO Indonesia. Saya saya bukan apa sih BOD-nya EO, jadi I'm not actually that not doing it because of ini ya advertisement, Ya. tapi itu my true experience dari 7-8 years saya di EO. Saya sekarang dari satu perusahaan bisa ke 13 investment jadinya. Nah itu adalah kalau satu patah kata how that actually that I see how different how that my mentors actually making me become a different Mariko adalah saya akhirnya mengetahui Johari Window saya. Tahu nggak Johari Window? Tahu. I know, you know, ya kan? Ya ada Dari kemarin hidden, ada Jonathan juga ngomongin soal betul, Johari betul, Window. Johari Ya. Window. Nah, kita Ya. tuh banyak sekali Johari Window-nya yang kita nggak tahu. Jadi it's a just we just only know about apa sih open kuadrannya aja. Jadi I know, you know me gitu yang kayak gitu. Ya. Tapi kita banyak sekali yang unknown yang kita nggak tahu. Ya. Saya sendiri pun nggak tahu. Ya, the other people also doesn't know as well. Tapi kita juga ada juga yang di sebelahnya adalah yang paling utama juga blind quadrant. Blind quadrant itu juga you know but I don't know, right? Gitu ya Oke. kan? Ya. Nah, hal itu tuh hanya Selalu bisa ada itu dilihat ya. bila betul. Kita tuh selalu ada di situ dan kita tidak pernah realize about that thing. Nah, dengan adanya mentor ini akan akan membuat kita itu lebih realize about that. Oke. Nah, itu Oke. akhirnya membuat kita jadi aware. Sebenarnya itu menjadi strength point-nya kita gitu. Nah, Ya. kalau kita udah dapetin strength point-nya kita akan bisa lebih konsentrasi kita lebih ke strength-nya kita. Kita nggak usah Ya. pikirin weakness-nya. Jadi banyak orang yang datang ke saya yang bilang, I'm so weak at this, I'm so weak that you have been this character for 30 years. Why that you bothered now gitu loh. Jadi Ya. nggak usah bodet that thing gitu. Sebenarnya Ya. what you need to bodet adalah bodet aja yang punya strength. You punya Ya. strength skill kamu tuh skillnya bisa atau you punya intelligence juga, emotional skillnya juga ada di mana gitu. Nah itu this is your strength gitu ya. Focus in your strength. Oke. Ya. Dan kalau tadi baru mentor, kalau coach itu apa? Kalau coach? Kalau coach itu biasanya adalah leadernya, kalau kita punya di bisnis kita misalnya kita di corporate, biasanya kita umpamanya kita employees, kita punya leader, kita punya manager. Manager leader itu dia akan lihat bahwa kita itu punya problem di certain thing gitu. Umpamanya I think you're good with this, but I think you are having a problem with this segment atau Oke. productivity jadi rendah gitu, right? Ya. Nah, coach itu si leader itu akan menyatakan bahwa it probably that you need to have a coach where that actually help you Oke. untuk apa-apa. Oke. Jadi So, poinnya akan di point out. Oke, jadi misalnya ada orang yang lemah dalam hal team building misalnya atau tim Mm-mm. bekerja tim atau mungkin mendelegasikan sesuatu, dia punya problem dan dia harus di coach gitu ya. Dia Betul, butuh betul, coach untuk certain betul, betul, area yang betul, dia betul, lemah gitu ya. betul, Untuk betul, betul. meningkatkan untuk dia supaya improve di Mm-mm. certain area itu. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi kalau mentorship Tor, atau mm-mm. mentor itu lebih Mm-mm. dari itu ya. Jadi maksudnya Dari itu. bukan 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 per segmen. Dia nggak Ya, ngurusin per segmen. ya, and then bukan juga skill. Kalau coach agak lebih banyak skill matternya juga, tapi kalau mentor itu bisa yang uh, probably it's even your apa ya, you punya struggle in your personal life juga gitu juga bisa juga at the Oke. end of the day. Tapi yang penting di sini adalah mentornya itu juga ingin untuk terbuka juga, karena sebenarnya mentor itu tidak mengatakan teori, tetapi sebenarnya, by the way, I feel very sad because of my son gini gini gini, and then the mentor will tell you also the same story. Jadi dia akan Oke. menceritakan juga
hey, I actually that I'm having the same story like you, different Ya, occasion, tetapi seperti kayak begini gitu. Nah, jadi oke, kalau mentornya juga nggak open up, dia bukan orang yang juga mau kasih lihat vulnerability-nya dia, itu akan Mhm. susah sih. Itu lebih baik you Oke, baca buku aja. Jadi sebenarnya ya, it will be good kalau mentornya sendiri juga dia mau membuka dia punya juga hatinya juga, dia mau sharing juga dia punya story, pillar story-nya, nggak cuman hanya talking about good story-nya aja gitu. ya, Kalau dia terbuka, dia akan lebih membuat border antara mentor sama mentee itu akan jadi drop down gitu. Nah, akhirnya oke, trustworthy-nya naik gitu, trustworthy-nya naik dan kemudian akan lebih banyak percakapan yang lebih deep gitu. Jadi yang paling baik adalah when you are talking with your mentor, you're not talking to you're not having a subject atau cerita yang which is that you are going to talk to other friend 5 minutes after that you talk with your mentor. Jadi you just only talk about oke, 5% of your life. Mungkin ya, even you not even never discuss it to your wife, you never mhm, discuss it with your husband, you never ya, discuss it even with your parents gitu. Jadi it's a ya, really truly your 5% gitu loh. Nah, oke, ini biasanya yang 5% ini yang akan menjadi bottleneck kita semuanya. It happened to me. Jadi saya mhm, untung banget saya dapat mentornya bagus banget selama 7-8 tahun di IO. Nah, it helped me to actually to open to open my bottleneck gitu. Kenapa ya? ya, Why that I feel I'm having this fear? Why that I'm having this that gitu. Nah, itu rupanya udah di bawah sadar kita. Dan kita oke, nggak sadar itu semuanya. ya, Kita nggak sadar itu semuanya. ya. Jadi kalau mentor itu mungkin ini ya orang yang memang sudah menjalani, Oh iya, sudah ya kan, betul, sudah betul, mereka itu sudah punya pengalaman, mereka betul, sudah apa ya, udah menjalani itu. betul, Sementara betul. kalau coach belum tentu, Could, gitu. could be yes, bisa bisa. Coach saya Ya, juga umurnya 22 tahun waktu itu. Jadi probably dia even not even opening any company on that time. ya, ya. Ya, Jadi betul betul. yang seperti Mariko pernah share ke saya juga bahwa coach itu mungkin lebih kayak guru, ya kan? Hmm, Jadi yang hmm. dia bisa mengajarkan sesuatu, sementara dia sendiri belum pernah mungkin menjalani itu. Mungkin ya. And then Mungkin ya, probably the maksudnya period ya the period of time-nya juga biasanya kita suka dengar kata coach itu juga banyak di sport ini kan industri ya. ya, He's my coach gitu. Karena ya, saya mau menang di Olympic 2020 di Jepang. So then there's a certain period that you have to achieve ya. within a few months gitu, within a Oke. year. Jadi ada Nah, itu target biasa timeline betul, waktunya gitu ya. betul, Oke, betul, betul. oke. Mostly in that kind of type ya. Oke, sementara kalau mentor mungkin bisa bisa bertahun-tahun ya kita Bisa. apa namanya attachment sama orang tersebut. Bisa, bisa sekali, bisa Oke, sekali. Saya lihat juga oke, Belda, Hai Belda. oke. Untuk orang sekaliber kamu ya, sekaliber Mariko gitu, masih butuh juga yang namanya mentor. Karena tadi kan Hmm, disebut bahwa everybody needs a mentor, right? Jadi yes, yes. uh, itu untuk apa lagi? Untuk orang yang sudah apa namanya, sudah di posisi yang tinggi, sudah punya pengalaman puluhan tahun, sudah punya banyak mentees, tapi juga masih butuh mentor. Oh Itu ya, oh itu. apa fungsinya? Hmm. Oh Untuk itu dirinya Mariko sendiri apa ya. fungsinya? First of all, itu adalah self growth ya. Kita kita I think sampai kita mati, Ya, I think we should have the hungriness atau eagerness untuk having a self growth. Itu menurut saya itu selalu harus begitu. Jadi dan kita di life circle kita, saya sekarang udah di umur 50, probably kita nggak I was not talking about when I was 20, saya mau pingin punya uang $3.000 per month gitu. It is not anymore, it was my goal anymore. Umpamanya kalau sekarang saya punya beberapa mentor, salah satunya juga Grace, no, ya. No, terbalik Grace, mungkin ya. We are having a weekly mentorship kan weekly. Ya, every Sunday, right? Gitu kan. Nah, itu adalah gimana ya caranya umpamanya saya bisa umpamanya saya belajar dari Grace adalah bagaimana menjadi seseorang yang punya hati untuk berbagi kepada orang lain dan kemudian juga
punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang impactful. The other mentor that I learned adalah dia berumur sekitar 40-an. What I learned from him adalah dia itu selalu nggak pernah habis dengan kreativitasnya untuk melakukan hal yang lebih untuk perusahaannya dia jadinya. Kalau saya mungkin udah sedikit probably 8 hours per day itu cukup. For him, I think 24 hours saja juga nggak pernah cukup juga. So then I let Ya, dan ya, dan I need to actually to get my fire back. Jadi setiap kali saya ngomong sama dia tuh he's really firing me back gitu loh. ya, Jadi benar-benar bikin saya jadi I cannot, I really have to do this, I really have to do that. The other mentor yang saya ikut adalah ini mentor ini baca buku 3 buku dalam 1 minggu. Terus wow, sudah gitu setelah dia baca buku 3 minggu, 1 minggu tiga buku, what yang dia lakukan ada dia buat presentation material. Materialnya itu dia berikan ke semua staffnya dia. Kemudian dia masukin ke audiobook, dia masukin wow, lagi ke YouTube. So then it's just wow, only simply about I hear many people that actually I'm reading a book. Tapi iya, kalau dia sampai dia bisa dia buat impacting to sharing ya, many people iya, gitu. It's a awesome what do you call it? It's a same activity tapi iya, deep dive-nya bukan main. iya. Benar-benar it's a Jadi wow. And mentor itu kita bisa apa namanya kita perlukan itu sebetulnya untuk terus mengasah diri kita, betul. terus memperbaiki diri kita gitu ya. Karena nggak ada Betul. yang namanya kita udah sempurna di satu titik kan nggak ada Kita gitu tidak kan ada. Menurut sebetulnya. saya tidak Selalu ada gitu. ada kurangnya Betul. gitu ya. Betul, Oke, betul. ya saya juga consider beberapa orang adalah mentor saya yang sudah belasan tahun itu memang jadi mentor saya. Misalnya Betul. yang saya anggap sebagai mentor saya itu adalah mantan duta besar Indonesia untuk South Africa, Bapak Abdul Oke. Nasir. Jadi dari beliau itu saya tahu misalnya tentang seni diplomasi. Nah, diplomasi negara ternyata bisa kita terapkan untuk bisnis ternyata gitu loh. Jadi bagaimana mempengaruhi orang tanpa harus kelihatan bertentangan sama idenya dia. Meskipun kita tahu kita bertentangan. Tapi seni diplomasi itu bisa membuat kita mempengaruhi orang yang kemudian akhirnya mengikuti kita tanpa orang itu merasa kita itu menginjak dia gitu loh. Jadi itu seni diplomasi yang sebetulnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bisnis kita juga gitu. Dan sampai saat ini dia tuh suka nanyain even pakai WhatsApp karena dia udah umur 70-an gitu ya. Wow. Grace, gimana ini gimana project kamu dengan negara ini gitu ya. Gimana ininya? Dan dia kasih misalnya insight ataupun motivasi gitu ya untuk mungkin kamu harus hubungi ini misalnya. Mungkin kamu harusnya caranya begini. Kalau kamu yang kamu lakukan tuh terlalu terlalu straightforward misalnya. Padahal harusnya kamu harus bisa begini misalnya kayak gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Di sini ada ya saya mau tanya lagi. Selanjutnya itu adalah gini. Sebenarnya orang yang seperti apa yang sebenarnya lebih mudah untuk dimentorin? Orang yang punya karakteristik seperti apa yang mudah untuk dimentorin gitu ya, untuk untuk menjadi mentee itu orang yang seperti apa sih yang mudah dia untuk dimentorin gitu? Because you have many mentees kan, jadi Yes. mungkin bisa lihat dari situ gitu. Sebenarnya mentor yang baik katanya ya, kalau saya dengar dari cerita dari teman-teman saya yang lebih senior, adalah we are not the one who's actually tell them what to do. Jadi kita nggak jadi remindernya dia,
kita ya kalau dia mau buat jadi mentee saya itu dia harus punya kewajiban untuk melakukan daily report and daily reflection, right? Ada beberapa mentor yang lebih senior, dia cuma hanya kasih saja it's a reminder to them whether that actually that you want to do it, you want to send the daily report atau enggak, it's up to you, but it's not my job to chase, ya gitu ya. Oke. Tapi saya sendiri adalah saya ingin sekali untuk melihat bahwa the end of hasil dari kita punya mentorship itu both side that saying that we are happy that actually we met each other and then I get value from Ya, our relationship ya. ya. Jadinya jadi kalau sekarang saya mereka yang kebetulan jadi mentis saya, mereka ya harus cukup nangis-nangis karena saya akan kejar terus gitu daily reportnya dia gitu ya. Ya. Dengan ada kata halus, kata baik, kata buruk, kata apa, pokoknya saya tetap aja I'm going to actually to keep like asking the same question again and again. Itu kenapa saya lakukan, karena it was my experience juga pada waktu saya di EO juga, saya juga orangnya males-malesan. I didn't really prepare the thing well, I didn't do it, I thought that this is something that which is not in very super important and so on and so on. Nggak ada belief systemnya itu nggak ada waktu itu. Oke. Ya, ya. Nah belief system itu nggak ada, jadinya saya nggak pedulikan nggak pedulikan hal itu gitu. Yang Ya. saya tadi bicarakan mengenai yang my mentor yang buat buku ini lagi join juga kita punya Oh, Instagram. oke. Hi Selfie, she is my super mentor. Jadi beliau Wow. itu yang selalu bantuin saya untuk tahu, wow, this is the power of actually, yeah, you can read the book, but actually that she share to her colleague-nya juga, kemudian juga Ya. dengan orang lain juga ya. Ya. Nah itu. Nah yang menurut saya yang mentis yang sulit untuk dipengaruhi adalah menurut saya cuma satu adalah kalau dia nggak percaya sama kita. Jadi kalau dia bicara nonsense, so then let's say she doesn't really want to open. Jadi trust levelnya tuh sangat sangat rendah. You just only talk Oke. a crack gitu ya. You just only talk Ya. something that which is that very cuman hanya di permukaan saja. Kita Ya. nggak bisa go deep gitu sama sekali. Nah, mungkin Oke. dan itu adalah menjadi homework saya juga untuk bisa open up the trust relationship Ya. itself. Tapi Ya. kalau seandainya memang saya tidak diterima untuk menjadi mentornya dia dengan segenap hatinya dia, uh, Ya. I better to resign. I better to actually to withdraw. Karena kalau tanpa itu it's a totally we are just only wasting our time lah at the end of the day Ya. ya Ya. gitu ya. Nah itu mungkin satu itu, terus begitu tiap orang itu mentis itu juga sama juga dengan mentornya juga punya their own time untuk dia punya mencapai titik puncaknya dia. Jadi saya Ya. juga ada satu menti yang dia begitu punya problem untuk weight loss-nya dia tuh, dia katanya mau weight loss 25 kilo. Dia udah coba Mhm. dengan macam-macam, dengan obat this that, tapi nggak berhasil sama sekali. Ya. Tapi akhirnya karena timingnya pas sama saya, dia within 1 month dia bisa sudah sangat kelihatan sekali dia bisa katanya waist-nya bisa katanya mengecil 7 sampai 8 cm katanya dalam 1 bulan. Wow. You Wow. know, so then Ya. I think timing itu juga penting sih. Timing itu juga penting. Kemudian juga Oke. saya minta juga mentisnya juga please kalau bisa buat papan, buat notice board, dream board yang bisa kelihatan oleh semua member keluarga. This is what Hmm. I'm going to achieve this year. Oke. Ya, jadi akhirnya semua keluarganya, membernya itu akan membantu dia untuk bisa Betul. achieving the goal gitu. Karena kalau Betul. kitanya sendiri adalah weak terhadap diri sendiri, berarti kita Orang perlu lain memang yang bisa. bantuan kan? Ya, betul. Betul. Nah, rupanya yang menti yang salah satu orang yang saya katakan bahwa dia cepat langsung weight loss itu cepat sekali, rupanya dia benar-benar dia beritahu ke seluruh keluarganya dan dia minta bantuannya. Dia minta Oke. bantuannya, dear member, saya mau pingin punya goal seperti ini, and I'm starting my journey, my mentorship journey dengan Mariko mulai dari hari ini, and I need you to actually to remind me for this certain goal gitu yang kayak gitu. Oke. Nah itu rupanya sangat terbantu. Jadi anak-anaknya bantuin dia, suaminya pun bantuin dia juga.
grandmanya Iya. juga bantuin dia juga gitu. Jadi it's a Oh wow, iya, that is a super wonderful apa story ya kalau kalau iya, iya. Ah, betul. kalau misalnya sebetulnya gampang nggak sih misalnya kita justru mementorin temen, temen sendiri Sebenarnya yang gampang. sudah akrab itu justru lebih susah No, atau no, I don't think so. lebih lebih susah atau lebih mudah dengan teman Hmm. sendiri gitu. Mentorship even apa dengan own parents atau dengan own husband itu juga bisa juga. Asal yang ya kita lakukan itu harus structured. Jadi kalau pakai kita nanti ada curhat-curhatnya dibalikin lagi. It's not Ya, a curhat time, right? Gitu. Dan kemudian goal settingnya harus jelas. Jadi goal settingnya kita biasanya ada yang personal, ada yang business, ada yang let's say business, personal, whatever, family goal atau kalau umpamanya ada society, ada social atau ada society. Biasanya ya, ada 4 goal ini aja, right? Gitu kan? ya, Nah, kemudian setelah kita udah set, kita akan mulai pembicaraan kita dari 4 goal ini. Then what is your progress? Dan ya, kemudian what was your reflection? Kamu promise me adalah kamu akan call 10 klien tiap hari. Kok actually you just only call about 4 clients gitu. What's wrong with this? Nah, ya, jadi reflectionnya ini yang sangat penting. Kalau dia mengatakan bahwa no I'm doing good, I'm super, I'm okay, everything okay, dia juga agak sedikit apa sih agak sedikit bohong-bohong gitu ya. Itu nggak berguna untuk kami, untuk kita kita both side kita gitu. Ya, saya ya. juga tidak bisa bantu apa-apa. So then from the beginning kita harus kasih tahu the purpose of this mentorship itu ada not pleasing me. Nah, mungkin problemnya itu kita susah lakukan terhadap kita punya bos di corporate kita adalah karena mungkin kita udah tahu bos kita itu pinginnya apa dari kita. Padahal kita mungkin aja belum tentu yang kita inginkan ada sesuai, align dengan Ya, apa yang bos kita punya, yang kita mau kan, right? Gitu kan? ya, ya, Ya. ya. Nah itu mungkin agak sedikit susah kayaknya. Tapi kalau kita Oke. sudah memang katakan, oh this is the 4 things that I want to do, uh, uh, this is my target, this is my goal. You cangkit from 1 tahun dicangkit jadi 4 semester, jadi 4 quarter. Dari 1 quarter dicangkit ke per bulan, cangkit ke week lagi, cangkit per day lagi. Terus kayak gitu kalau kamu nggak super, bukan orang super disiplin, kamu harus cangkit tuh AM and PM. Gila nggak? You have to check it to AM to PM. Nah, saya punya job adalah saya understand what kind of character you are. Hmm, Nah, banyak ya, orang yang sudah berhenti bermimpi di umur 20 tahun karena dia tidak pernah cangkit down. Jadi dia cuma hanya punya goal di end of the year, I want to be like this, gitu yang kayak ya, gitu. Tapi ya, nggak pernah dicangkit in the daily life, gitu. ya. Ya, jadi Oke. sekarang saya suka tanya ke orang yang Muslim juga, kalau kamu sembahyang, sembahyangnya berapa? 1 hari 5 kali, let's say. Nah sekarang kalau Mm-mm. hari ini saya sembahyang 2 kali, besok bisa 8, bisa 7 kali atau 8 kali kan? Gak Dirapel. bisa dia bilang, gak bisa Ya, kan, right? We are ya, talking only nggak bisa. sembahyang loh, ya right Oke. gitu. That is Ya, our life juga. ya. Oke, Mariko, ini sebetulnya adalah your idea juga untuk tanya ke setiap guest saya Betul, betul. ini tentang daily life atau gimana Mariko, seorang Mariko itu memulai setiap hari untuk jadi the best version dari Mariko sendiri. Gimana sih? Okay. Ya, share dong sedikit. Kita ngomong-ngomong kita udah Hmm. 45 menit loh ini. Wow, Ya, that is long, man. Oke. Pertama ya, adalah pertama again yang saya lakukan adalah pertama adalah kalau saya buat goal itu it's a super minimalis goal. Jadi kalau saya dengar goalnya targetnya ada berapa banyak gitu banyak sekali gitu sampai si orangnya sampai lupa gitu goalnya ada berapa banyak, right? Kalau ya. saya it's a one term only one goal. One term is Oke, only one goal. Jadi yang kayak gitu. oke. Nah, kalau umpamanya goalnya saya waktu Jadi lebih waktu saya muda achievable ya adalah jadinya. lebih achievable. Let's say I want to have a salary, I want to have income, let's say 100 juta per month, let's say yang kayak gitu Ya, ya. Yang dia juga. ya. Dari saya bangun pagi dari jam 5 sampai saya tidur itu hanya itu aja pikiran saya. Wow.
It's only that. You're not actually, you are a little bit doing flirting here and there, gitu yang kayak gitu. Mhm. Ya, Kemudian setelah kita udah dapat aim-nya itu, yang apa yang saya lakukan di situ adalah saya akan membuat untuk mencapai goal ini, saya akan menghitung ulang adalah berapa man hour saya. Jadi kalau banyak orang yang suka nggak tahu ngerti harganya apa ya, harga kopi di Starbucks, tapi kalau saya tanya how much is your man hour, dia langsung bingung. nggak bisa, bingung gitu dia. Ya, Nah, kalau saya adalah terbalik, adalah saya menyatakan, saya patok ke diri saya sendiri, it's my man hour is a 50, let's say lah $50 atau $100 per hour ya, gitu. ya, Jadi yang apa yang saya lakukan itu harus punya value, tidak perlu uang ya. Value kayak sekarang ini adalah value ya. dan atau bisa mencetak uang 50 atau $100 seperti yang saya goalkan. Oke, Oke? oke, Sesuatu pekerjaan di bawah harga itu, you let delegasi. You oke. delegate everything. So, then jadi Ya, saya nggak pernah grocery, saya nggak pernah ngecek Tokopedia, saya nggak pernah ngecek Shopee, I never talk with Gojek driver, I never do that thing. Nah, mm, itu you langsung delegate aja ke supir kamu aja atau whoever that you can delegate. ya, Dan ya. kemarin saya baru hitung, my driver ini sekarang dapat gajinya 7 juta. Satu jamnya dia itu adalah man hour-nya cuma 35.000 rupiah. Setelah kita kasih bonus di render, itu tuh cuma Ya, uangnya dia man hour-nya tuh 35.000 rupiah. Nah, ya. sekarang pertanyaan saya adalah kalau kita mengecap kita punya man hour ada $50, can you make a decision very, I think you can make a decision very fast, right? Itu Ya, adalah ya, pekerjaan ini harus dilakukan oleh myself atau harus dilakukan oleh my driver ya, atau my secretary, terserah lah gitu, banyak juga ya, gitu, right, gitu. ya, Nah, ya, mungkin poinnya itu aja, jadi saya hanya melakukan hal-hal yang hanya saya bisa lakukan. ya. Kemudian yang kedua adalah punya satu goal within a year. Jadi Mhm. jangan banyak-banyak. Ada yang satu yang Ya, mau pingin ini, mau pingin itu, mau pingin itu, dan it's totally messy. The book that you read from A to Z is only mhm. aligned with what you goal. Cuman itu aja. Oh, wow. There's no nothing. Jadi Jadi fokus ya, jadi benar-benar jadi fokus. totally focus. You're totally Ya, focused. And when you ya, talk also juga, if it possible, you talk just only at that agenda gitu. ya. Karena kalau Oke. kamu bicara sama di networking ya, networking, you're meeting about 10-20 people, are very let's say exclusive people gitu ya. Dan itu mungkin cuma hanya satu kali sewaktu kamu bisa akan ketemu dengan orang-orang itu. When you Ya. ask a question, what is the weather today? Or how do you like about Indonesia? What do you think? Do they going to remember about you, who the hell you are? Enggak kan? Ya, ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Gitu kan? betul, Gitu kan? betul. Nah, jadi Karena lebih itu baik umum banget. Ya, it's just a totally umum. So same like us juga. Jadi kalau saya adalah satu goal per year, and then you focus. Udah itu aja. Dan oke. waktu kita buat appointment, this is my appointment gitu ya, Mhm. appointment gitu semuanya. It's again when you make appointment, you come back lagi. Ini sesuai nggak dengan my goal? Kalau nggak dicoret langsung. Oke. Jadi Oke? harus Okay? itu harus benar-benar apa kitanya sendiri strict terhadap Betul. Ya, goal kita gitu ya. betul, betul. Oke. Anda Tadi, tahu koin Chinese coin? uh-huh. Chinese coin. Nah, Ya, itu kan ada bulat di luar, ada what do you call it? Segi empat ya, you call it yes, ya. Segi di empat, dalam. right? Di Ya. dalam. Segi empat itu berarti adalah you have to very very boldly and hard to yourself. But you can Hmm. be very very nice, very flexible to other people, like yang di luarnya. Tapi Oke. terhadap diri sendiri, you should be super super hard, Oke. gitu. Nah, Oke, di situ share dong. adalah Ya, disiplin. ya. Share dong tadi kan Mariko sempat ngomongin juga soal buku gitu ya. Share Hmm. dong satu buku atau dua buku yang bisa juga kita bisa baca gitu ya, yang mungkin Hmm. impact gitu untuk diri Mariko yang bisa di-share untuk teman-teman yang ikutan join sekarang. Hmm. It's a very a classic apa book yang mungkin semua orang juga udah tahu. Tapi Ya. mungkin kalau dibaca ulang dengan timing kamu yang beda, seperti saya juga adalah saya membaca ulang.
rupanya itu juga Beda lagi. akan apa ya akan kita dapat insight-nya berbeda dan it's Ya, lebih tajam ya biasanya ya. ya, Kalau ya. kita entrepreneur, I think the book yang I recommended to read itu adalah pertama Robert Kiyosaki punya book itu dari awal sampai akhir semuanya dibaca deh Iya, ya ya oke. tapi lebih ada penghayatannya juga dan lebih nggak asal baca tapi actually that Ya, you ask yourself how that I can apply gitu yang kayak begitu. oke. So Rich Dad Poor Dad I think you we need to actually to reread again itu tentang Ya. itu. Kemudian I like Simon Sinek Start with Why ya. Mhm. Jadi Simon Sinek menyatakan kita kalau mau mulai sesuatu kita harus mulai dulu why that we are going to start this action gitu ya, start with why. Oke. Nah itu Oke. juga it's a very recommendable juga. Kemudian satu lagi yang menjadi Bible saya sih The Seven Habits of Highly Effective People lagi ya. Setelah saya Oke. baca lagi ulang, itu rupanya kena gitu. Kalau dulu mungkin saya bacanya mungkin cuma Asal. hanya 20%, 10% that Ya, I understood ya. Itu cukup ya, berat ya untuk kita mengerti ya. betul. Harus Mengerti kita ya. ulang-ulang lagi dan kemudian Betul. kita juga kalau ketika membaca juga kita harus sambil berefleksi terhadap diri Betul, kita kan sebetulnya untuk betul, kita bisa betul, dapetin benar-benar sesuatu dari membaca itu sendiri gitu. betul, betul, betul. Nggak asal gitu. Kalau saya sendiri kelemahan saya adalah saya nggak terlalu, saya satu kelemahannya adalah empathy saya kurang banget. Kemudian juga local wisdom saya juga it's very poor ya local wisdom saya. Nah sekarang belakangan saya mencoba diri saya itu untuk membaca buku-buku leader orang Indonesia. Jadi kadang-kadang kita terlalu yang kita jadi referensi itu adalah buku-buku asing semua. Ya, Which is that sometimes that the Western wisdom atau what do you call it like apa yang dilakukan paradigmnya itu tidak sama dengan betul, maksudnya tidak masuk untuk Indonesia. betul, Jadi if you betul. really would like to do a business in Indonesia and then you punya klien itu ada 99% orang Indonesia, saya sih sarankan adalah untuk belajar lagi gimana sih untuk bisa sedikit-sedikit 5 to 10% kita belajar dari wisdom orang para leader Indonesia yang udah proven track ya, udah proven track Ya, dia emang sudah melakukan banyak banyak kontribusinya di Indonesia gitu. I think itu betul. aja sih Ya, begitu. I think itu juga bisa sudah gitu kalau kita mau go to social business enterprise itu Grameen Bank ya dengan ya. Muhammad Yunus itu Muhammad Yunus. I think something that we need to do. Saya udah beli banyak tapi kayak yang punya Gojek juga baru keluarkan buku juga kan? Mhm. Who's his Oh, name? nggak tahu saya malah. Nadim. Jadi Oh, oke. Nadim baru keluarkan buku juga. So then actually Oke. I bought it gitu sebelum Oke. COVID-19 tapi masih belum baca. Mhm. Tapi menurut saya sih I think if we notice that actually our client is orang Indonesia, mungkin juga Ya. yang 90% juga 90% 87% adalah Muslim. Saya sendiri juga sekarang lagi belajar, my mentor juga adalah my secretary yang dia adalah Muslim dan pakai hijab. Jadi saya Oh, minta dia, can you just teach me just only 10 minutes ayat Quran that what you learn today. So then I can learn together with her. oke. Jadi bisa dapat perspektif yang berbeda ya dari orang Betul, lain betul, meskipun betul, berbeda belief dari kita, betul, betul, right? betul. Ya, 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 I think that is one thing ya. ya, ya. Kita masih punya sekitar 4 menitan lagi. Kita tidak banyak. Eh, Bisa nggak Mariko juga kasih tips misalnya untuk apa namanya bagaimana mengakhiri hari? Tadi kan memulai hari dengan Hmm, sesuatu, bagaimana hmm, kita juga mengakhiri hari kita? Kita kan okay. orang yang sibuk dengan berbagai hal gitu ya, banyak meskipun sekarang work from home dan lain-lain, tapi banyak kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang kita gimana sih mengakhiri hari untuk bisa lebih tidur lebih enak, lebih hmm, bisa lepas dari masalah gitu. hmm, hmm. I think tergantung si orangnya itu sendiri. Kalau saya sendiri sekarang adalah saya start to make a journal. Jadi Oke. journal gitu. Pertama adalah of course you set your goal di you punya journal kamu. Tapi at the Ya. end of the day what you are going to do adalah doing a reflection Oke. of your day gitu. Jadi itu just only take about 10 minutes gitu. Tapi yang Mhm. lebih difokuskan bukan ngomongin soal strategi, bukan ngomongin itu, tapi your feeling.
you're feeling Oke, hari ini I'm feeling super blessed, I feel oke. worry, I feel anxious, umpamanya kayak gitu ya. Hmm, Nah, kemudian ya you take a little bit note why that I feel anxious gitu. Dan hmm, itu akan kalau kita bisa lebih go deeper in the next day atau kalau bisa ya you lakukan di malam hari itu juga lebih baik. Itu akan membuat besok harinya you can start with a totally different page gitu. Karena kalau oke, masih ada masalah-masalah yang tidak diselesaikan di malam itu, actually that it's a dragging kan. Jadi nanti ya, dragging lagi, itu besoknya lagi kita nggak termotivasi gitu, right? Jadi ya, yang ya. paling bagus adalah you're having a journal. No, Yang ya, journal itu hanya you keep yourself, jangan di Facebookin, jangan di Instagramin. Jadi kamu bisa honest to yourself. ya, Sebenarnya apa sih feeling saya hari ini gitu terhadap itu ya. gitu. Nah itu reflection of the day itu it's a very important. Karena Oke, kalau enggak kita akan nanti kecenderungannya kita akan hanya meng-repeat saja apa yang kita ya, lakukan hari ini. Besok ya, kita repeat lagi, besok kita repeat betul, lagi gitu, right betul. gitu kan. Ya, Saya ada satu menti yang saya tadi katakan bahwa dia langsung dalam within a month dia bisa weight loss-nya bukan weight loss tapi dia bisa waist-nya itu bisa 7 cm gitu dia loss gitu. Yang saya tanya ke dia adalah kalau kamu berjalan cepat itu tolong dicek aja jalan cepatnya berapa menit dan berapa kilo gitu. Cuman dua itu ya. kamu buat catatan tiap hari dan itu akhirnya membuat dia menjadi lebih speednya lebih lebih tinggi jadinya at the end of the Oke, day. Nah itu oke. rupanya membantu rupanya. Uh, thank you very much, Mariko. Kita ngobrol nih 1 jam loh, bener-bener tanpa kita menjawab apa Sorry. pertanyaan orang lain. Udah ada nih, tinggal 25 detik lagi. Saya Oke. mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih khususnya untuk Mariko yang sudah berbagi pengalaman dan wisdom. Saya juga makasih untuk Diah Utari yang sudah kasih logo baru buat Grace and Friends. Oh Saya berterima wow, kasih. that's Ya, cool. itu dari Diah Utari. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan bersama teman saya yang berbeda, Gaspar Woza.